Cita Dakwah dan Pendidikan bersama Kemen Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari penuh berkah ini, hari Jumat 4 Februari 2022, kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh. Insyaallah hingga formasi 8 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mendengarkan kajian dari tausiah UG yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti sahabat Tarsan, kaum muslimin dan muslimah juga bisa bergabung di 0823 86447 untuk berdialog interaktif dan bertanya seputar pengajian Ustaz Uge. Sebelumnya selamat menikmati sarapan pagi dan minuman secangkir kopi hangat, secangkir teh hangat bersama keluarga dan bersama sahabat-sahabat tercinta. Nikmatilah momen kebersamaan bersama keluarga, karena keluarga adalah tempat pulang kita paling utama setelah seharian melakukan rutinitas. Langsung kita sapa Ustaz Uge. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan Ustaz, apa tema kita pada hari ini? Hikmah diturunkannya hujan. Aduh, karena sekarang musim hujan ya Ustaz. Ya, Ustaz ini sangat pintar mencari tema pengajiannya. Alhamdulillah. Ya sahabat Tarsa, kaum muslimin dan muslimat, kita simak pengajian Ustaz Uge mengenai hikmah diturunkannya hujan dalam pandangan Islam. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali kembali kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat, taufik dan hidayahnya yang selalu beliau curahkan kepada kita dalam kehidupan kita selaku manusia. Gak mungkin bisa terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun yang mesti dan hendak kita lakukan dalam kehidupan tentu tidak bisa lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat kekayaan, dan nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Yang pastinya nikmat itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Namun persoalannya adalah ketika Allah berikan nikmat itu kepada kehidupan kita,
Banyak mungkin manusia yang pada saat ini lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat hidup, lupa dengan namanya kematian. Allah berikan nikmat sehat, kadang-kadang lupa yang namanya ada suatu ketika kita mengalami sakit. Allah berikan nikmat kaya, kadang-kadang manusia itu lupa akan datangnya suatu masa yang dinamakan dengan kemiskinan. Allah berikan nikmat muda, kadang-kadang pemuda dan pemudi pun lupa bahwasanya mereka akan mengalami yang namanya masa tua. Dan begitu pun masa luang yang Allah berikan dalam kesempatan kehidupan. Kadang-kala masa luang itu mentang-mentang dalam kondisi lapang. Lupa manusia itu suatu saat Allah berikan masa yang dinamakan dengan masanya sempit. Inilah manusia pada hakikatnya dalam kehidupan. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, manusia kadang-kadang lupa untuk mendekat kepada Allah. Ini yang kita takutkan di dalam kehidupan kita. Kita takut kalau seandainya semakin banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu mempergunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Yang kita takutkan malah nikmat itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang lupa akan Allah ketika nikmat itu banyak kepadanya, sehingga sibuk dengan nikmat dalam urusan tatanan dunia. Padahal sebetulnya kalau seandainya nikmat itu enggak pandai kita gunakan untuk kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat, maka bisa jadi nanti nikmat itu menjadi azab dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah corak kehidupan manusia dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang tidak bermoral sampai kepada alam yang berakhlak baik, dari alam gelap gulita sampai kepada alam yang bercahaya, seperti yang kita lihat dalam kehidupan saat ini. Namun persoalannya adalah ketika kita lihat dalam kehidupan dunia pada saat ini, kalau seandainya itu tidak sesuai dengan norma-norma agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan itu maksudnya. Akan tetapi ketika kehidupan dunia bertauhid, melakukan segala akhlak dan perbuatan yang baik dalam kehidupan mereka, maka sesungguhnya itulah akhlak dan moral yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, memberikan keselamatan dalam kehidupan. Kalau seandainya pengen masuk surga, nih petunjuknya. Kalau nggak mau masuk surga, ya udah, nggak usah jalani perintah Allah dan Rasulnya, tempatnya kelak di neraka. Jelas, itulah agama Islam. Agama yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Tergantung kita sebetulnya mau pilih yang mana kita.
Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat besar kekuasaannya, baik itu dalam penciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu itu sekehendaknya dan merupakan suatu tanda kebesaran Allah kepada kita. Apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah Maha berkehendak. Makanya jangan pernah kita mengeluh dan jangan pernah menyalahkan keadaan alam. Ini kadang-kala kita selaku manusia kadang-kala menyalahkan takdirnya Allah. Tidak suka dengan keputusan dan ketentuan Allah. Malah kita mungkin sering juga berkeluh kesah dengan apa yang ditetapkan Allah ke dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Enggak jauh-jauh contohnya. Di ketika kita mungkin butuh yang namanya panas untuk mengeringkan sesuatu atau menjemur sesuatu, apapun bentuknya. Mungkin itu menjemur padi, mungkin menjemurkan pakaian, mungkin atau menjemurkan sesuatu barang atau benda yang mesti kita keringkan. Atau sebaliknya, kita mungkin butuh air untuk menyirami suatu tanaman, suatu tumbuhan, atau olahan sawah dan kebun kita dan sebagainya. Kadang-kala itu di ketika itu pas dan cocok dengan kebutuhan kita, maka di ketika itu mungkin kita merasakan suatu kebahagiaan dan lupa yang namanya syukur. Sebaliknya, kadang-kala kita manusia di ketika Allah berikan sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertentangan dengan kebutuhan kita. Apa contohnya? Mungkin kita butuh jemuran padi atau jemuran kain atau apapun yang kita butuhkan untuk kita keringkan. Maka di ketika itu mungkin turunnya hujan, atau di ketika mungkin kita sedang menjemur padi mungkin di tengah atau di depan rumah kita, tiba-tiba datang saja hujan. Kadang-kala ada juga manusia yang ngeluh, yang berkeluh kesah, malah ada yang marah dengan ketetapan Allah. Ini sebetulnya suatu dosa yang sering kita lakukan dan dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang dosa itu tanpa disengaja ternyata itu sebuah dosa dalam kehidupan. Itu hati-hati kita. Kadang-kala hanya persoalan sedikit malah dosanya itu besar. Kadang-kala kita nggak menyadarinya. Justru itu sebetulnya kita selaku manusia yang diberikan akal untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Diberikan suatu pikiran dan hati, mana sebetulnya sesungguhnya yang baik menurut Allah ataupun hanya saja baik menurut kita manusia. Maka apapun ketetapan yang terjadi dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya selaku orang yang beriman kepada Allah, terimalah dengan ikhlas, berlapang dada dan penuh kebahagiaan terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kehidupan kita. Wah, musimnya tibanya musim panas, ikhlas. Kita ambil hikmahnya. Kita cari sesuatu yang mungkin membutuhkan cahaya matahari dalam kehidupan. Oh, seandainya berganti musimnya musim hujan, maka pandai-pandailah mempergunakan sesuatu
yang membutuhkan air hujan dalam kehidupan. Mungkin membuat kolam di rumah, ataupun menggenangi air sawah kita, ataupun apapun bentuknya yang membutuhkan air dalam kehidupan. Sehingga apa? Apapun ketetapan Allah dalam kehidupan kita bermanfaat selagi kita bisa dan mempergunakan semuanya untuk kepentingan manusia. Supaya apa? Tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berhubungan dengan hujan tadi. Mungkin pada saat ini ada beberapa wilayah yang mungkin pada saat ini ketetapan Allah itu memberikan waktu curah hujannya lebih banyak ketimbang panasnya, atau yang disebut dengan musim penghujan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah hujan, tentu hampir semua kita tahu bagaimana al-ikhwali ketika hujan. Apa itu hujan, seperti apa itu hujan, apa mungkin yang kita butuhkan dan kita persiapkan di ketika musim penghujan. Banyak sedikitnya kita sudah tahu apa yang berkenaan dengan yang namanya hujan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah hikmah diturunkannya hujan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, sebetulnya segala yang terjadi di atas dunia, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun tipenya, sesungguhnya semuanya ada hikmah di sebalik itu. Termasuk mungkin yang kita anggap suatu kejadian yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, yang tidak kita impikan, kejadian itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin itu berupa suatu kedukaan kita tidak inginkan, tapi itu terjadi. Mungkin itu berupa kemalangan kita nggak inginkan, tapi itu terjadi. Mungkin itu suatu kecelakaan kita nggak dambakan, tapi itu malah terjadi. Mungkin itu suatu kemiskinan kita nggak mau, tapi realita menyatakan seperti itu. Maka oleh sebab itu, di setiap kejadian dan ketetapan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita selaku manusia, mesti pandai-pandai kita mengambil hikmahnya. Selaku manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat merupakan akal fikiran, maka pandai-pandai gunakan akal itu untuk mengambil hikmah dan hal positif di setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk yang namanya suatu kejadian yang kita sebut dengan hujan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, lantas apa saja hikmah diturunkan hujan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, dapat kita ambil suatu hikmah daripada diturunkannya hujan itu adalah yang pertama, wujud nyata dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluknya. Ternyata hikmah pertama daripada diturunkan hujan itu adalah wujud nyata daripada rahmat Allah.
hujan itulah sebetulnya rahmat Allah, membawa suatu rahmat Allah. Itu hikmah yang pertama. Bukankah Allah mengatakan salah satunya dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini salah satu petunjuk Allah bahwasanya ada rahmat yang tersembunyi di sebalik diturunkannya hujan. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penghuni suatu wilayah, kata Allah, beriman mereka dan bertakwa mereka, maka kami bukakan pintu berkah itu turun dari langit dan menyembur dari bumi. Nah ini apa maksudnya berkah yang turun dari langit? Salah satu itu adalah melalui hujan tadi. Hujan kalau seandainya kita lihat, itu banyak yang diberikan rahmat oleh Allah melalui hujan. Apalagi yang namanya tumbuhan. Tumbuhan itu kasihan kita sebetulnya. Kenapa? Kalau seandainya tumbuhan itu kehausan ataupun kekeringan, mereka nggak bisa pindah-pindah loh. Nggak bisa pindah dari air ke sini dan ke sana. Seperti kita manusia dan binatang. Kalau manusia dan binatang oke lah. Nggak ada air di sini lantas haus, bisa pindah ke tempat lain. Mencari sesuatu yang memungkinkan adanya air untuk diminum, untuk melepaskan dahaga mereka. Tapi kalau tumbuhan nggak bisa. Mereka nggak bisa pindah-pindah loh, kecuali dipindahkan oleh manusia. Terlepas daripada campur tangan manusia ataupun makhluk lain, ya namanya tumbuhan ini nggak bisa pindah-pindah. Nah, di ketika mereka haus, kalau kita pikirkan hal tersebut, kasihan kita sebetulnya. Makanya dalam hal menyiram bunga itu sebetulnya suatu hal yang sangat tinggi nilainya, memberikan siraman air kepada tumbuhan. Mungkin saja di waktu itu tumbuhan itu sedang haus, lantas kita sirami dengan air, luar biasa. Makanya salah satu daripada wujud nyata daripada diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi rahmat untuk semua makhluknya. Baik itu mungkin hewan menjadi rahmat, apalagi manusia. Ini kalau tiba saatnya atau datang saatnya musim kemarau, itu manusia itu bagaimana inginnya hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai mengadakan sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Begitu butuhnya manusia dengan hujan. Ini kadang-kadang hujan itu diturunkan oleh Allah dengan gratis, tanpa kita minta Allah turunkan hujan. Begitu sayangnya Allah kepada kita, malah manusia itu ngeluh, nggak terima. Ini kenapa sebetulnya? Apa yang terjadi pada manusia? Diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan kepada kita manusia, malah kita nggak terima. Sebetulnya hal tersebut tidak mesti kita alami dalam kehidupan kita kalau seandainya nggak ridho dengan keputusan Allah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Allah mengatakan dalam suratnya, tepatnya surat Asy-Syu'ara ayat 28. Allah mengatakan di sana, dan dialah yang menurunkan hujan
sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Di ketika manusia telah mengalami yang namanya putus asa, sawah udah kering, nggak tahu lagi nih cari air kemana, nggak tahu lagi, air nggak ada lagi, atau tumbuhan atau tanaman mereka sudah mulai mati atau sudah mulai layu, nggak tahu lagi nih gimana nyiramnya. Di ketika manusia itu telah mengalami ujung atau sampai kepada keputusasaan, kata Allah, maka Allah memberikan rahmat-Nya dengan menurunkan air hujan. Makanya banyak kita lihat loh, dulu pernah kita saksikan mungkin di ketika masanya musimnya itu, waktu itu musim kemarau yang berkepanjangan, maka Allah turunkan hujan. Wah, luar biasa kebahagiaan manusia. Kalau nggak salah waktu itu ada suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan suatu hal yang tidak baik untuk kehidupan manusia lain, yaitu yang dijadikan atau dilakukan sesuatu pembakaran hutan dengan cara dia, sehingga kalau hutan yang sudah kering dibakar, tentulah apinya itu besar dan mungkin untuk memadamkan itu sulit, sehingga menimbulkan asap, menimbulkan suatu udara yang tidak baik atau yang disebut dengan kabut asap, sehingga gimana? Merusak pernapasan manusia. Lantas apa yang dilakukan oleh manusia untuk mencegahnya? Lantas mungkin ada yang melakukan suatu penyiraman dari bawah dengan cara alami, ataupun mungkin ada yang melakukan penyiraman itu melalui pesawat dan helikopter mungkin, atau apapun bentuknya, dengan artian apa? Melakukan suatu usaha untuk memadamkan api akibat pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia. Waktu itulah manusia itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya hujan itu diturunkan. Kenapa? Karena satu-satunya yang mampu mematikan pusat api itu atau sumber api itu, ya satu-satunya yang mampu mematikannya adalah hujan itu. Begitu rindunya manusia dengan hujan waktu itu. Lantas Allah turunkan hujan waktu itu. Apa yang kita lihat? Seluruh manusia itu berbahagia, bergembira menyambut hujan. Itu bukti bahwasanya hujan itu merupakan suatu rahmat Allah yang diturunkan kepada kita manusia. Coba kita bayangkan, kalau seandainya ini lahan gambut nih, kalau seandainya Allah turunkan hujan waktu itu, gimana? Mungkin semakin banyak manusia yang menjadi korban sakit asma atau sesak pernapasan. Dengan diturunkannya hujan itulah menjadi rahmat bagi semua alam, terutama yang namanya manusia. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, hikmah yang diturunkan daripada hujan itu adalah rezeki bagi seluruh makhluk hidup. Ternyata hujan itu rezeki loh. Banyak yang mendapatkan suatu rezeki daripada diturunkan hujan oleh Allah. Allah mengatakan juga, tepatnya pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-22,
dan di langit terdapat rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ternyata di langit ada rezekimu, kata Allah. Salah satu Allah atau cara Allah menurunkan rezeki itu dari langit adalah menurunkan air hujan. Coba kita pikirkan. Di ketika air hujan itu turun menyirami padi di sawah, dan padi itu tumbuh dengan baik dan menimbulkan serta menumbuhkan bijinya atau menumbuhkan padinya, maka padi itu menjadi baik dan tumbuh dengan baik sehingga manusia itu dapat menuai padinya dan menjadikan beras dari padi itu. Setelah padi itu menjadi beras, lalu manusia memasaknya dan menjadikan yang dinamakan dengan nasi. Lantas apa menjadikan manusia bisa memakan daripada nasi itu? Itulah bukti daripada rahmatnya Allah melalui hujan tadi. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin di ketika itu pepohonan atau tumbuh-tumbuhan di ketika itu nggak dapat lagi mendapatkan air, maka dengan diturunkannya hujan, semua tumbuhan itu berbahagia, bergembira mendapatkan siraman air hujan, termasuk yang namanya binatang. Itulah maksudnya hujan itu merupakan rezeki bagi semua makhluk hidup. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya hikmahnya itu sebagai alat bersuci. Bukankah hujan itu termasuk air yang suci lagi mensucikan, untuk bisa dijadikan mandi, dijadikan untuk ambil wudhu, dijadikan untuk membersihkan hal yang kotor, semuanya. Gak ada manusia yang hidup di atas dunia yang tidak butuh air. Semua yang butuh air. Untuk apakah itu? Banyak kegunaannya. Salah satu sumbernya itu adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menurunkan hujan kepadamu dari langit untuk mensucikan kamu dari air hujan itu. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, di samping hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan di atas tadi, ternyata ada di sebalik itu hujan berakibat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita tidak pandai mensyukuri nikmat hujan, maka yang keempat, ada suatu hal yang disebut dengan azab bagi pelaku maksiat. Hujan ini bisa menjadi azab bagi pelaku maksiat. Coba kita perhatikan. Di ketika mungkin telah banyak penduduk bumi atau manusia pada khususnya telah banyak buat dosa dan kesalahan, maka diturunkan hujan yang sangat lebat oleh Allah, menjadikan suatu banjir dan membuat manusia tersiksa dalam kehidupan mereka. Itu yang dinamakan dengan hujan itu bisa menjadi azab dalam kehidupan apabila banyak manusia yang maksiat dan Allah turunkan hujan sebagai azabnya. Allah mengatakan juga tepatnya pada surah Hud ayat 44, dan difirmankan, hai bumi, tenanglah airmu, dan hai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit, dan dikatakan binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, mumpung mungkin pada saat ini kita berada pada musim hujan, maka sebelum hujan itu menjadi azab
bagi kehidupan kita. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat hujan. Insya Allah dengan Allah menurunkan hujan menjadi hikmah yang baik dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Budi yang telah menghadirkan kajian tausiah di ruangan kita mengenai hikmah diturunkan hujan.